warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Helda Yuliana. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4, program studi pendidikan agama Islam di RPTK Unsi Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan nomor induk mahasiswi 25113011264. Pada hari ini saya akan mengambil video praktik mengajar mata pelajaran PAI dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Al-Halabi Islamic School, tepatnya di kelas 3 fase B dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian perkenalan dari saya, mohon arahan dan masukannya dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat hari ini belajarnya? Masih! Hari ini belajar apa? Belajar agama Islam. Sudah siap belajarnya? Iya! Baik, kita buka ya. Kata Ibu hari ini, coba tenis. Membaca doa sebelum belajar dulu ya, seperti biasa. Baik, silakan dipimpin ketua kelas untuk membaca doa. Ada berdoa. Duduk yang dari tadi. Pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya kita absen kehadiran dulu hari ini. Ya, Miss panggil. Biasanya jawabnya apa kalau hadir? Baik, dari absen pertama, Abida Hilyama Syifa. Good. Afkar Nurdiansyah. Very good. Ahmad Al-Hani. Good. Ahmad Faik Falahi. Nah, kemudian selanjutnya kita cek dulu apakah kalian sudah siap belajar hari ini. Silahkan diambil bukunya, dikeluarkan bukunya, kemudian alat tulisnya juga dikeluarkan. Dan kalau ada sampah di samping, di dalam di bawah meja, di kolong meja, dilihat dan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Kalau sudah selesai buang sampahnya, duduk kembali ke tempat yang rapi.
Kemudian kalau mau keluar harus izin terlebih dahulu. Izin, poinnya izin. Terus juga menjaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas. Pura-pura tidak ada pelajaran. Bagus, apa lagi? Harus menjaga diri sendiri. Bagus, harus menjaga diri sendiri. Apa lagi? Tertib. Bagus ya, tertib. Tertib. Terakhir, taat pada aturan. Nah, kalau kita melanggar daripada kesepakatan kelas, sanksinya apa? Sepakat belum semua? Sanksinya apa? Berdiri di depan kelas ya. Gimana kalau sanksinya ke depan, kemudian membaca istighfar berapa kali? Nah, disepakati berapa kali? 30 kali. Harus dengan suara yang jelas. Yang jelas ya. Oke, baik, sudah kita membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah kita ice breaking. Jadi Miss Rita boleh berdiri dulu. Nanti diingetin ya ice breakingnya. Nih, Miss Rami ada jawab. Siapa di sini yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Imam Bukhari. Nggak apa-apa, ditaruh aja di meja. Betul. Siapa yang meriwayatkan nih? Benar ya, Imam Bukhari. Kemudian lebih utama sholat yang mana? Yang sendiri atau yang berjamaah? Terus orang yang sholatnya berjamaah lebih utama berapa derajat dibandingkan orang yang sholatnya
ingat? Sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. Ya, betul. Sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. Kedua, apa lagi? Sholat berjamaah. Apa tadi? Ya, sholat berjamaah pahalanya dilipat ganda. Yang ketiga apa lagi? Mencari pahala sebanyak-banyaknya. Sudah tahu kan sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri. Berapa derajat tadi? 27 derajat. Oke, good, bagus. Nah, hari ini kita lanjut ke bab 7. Materinya apa? 1. Tentang kita akan belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Dalilnya itu nanti ada 2, dalil Al-Quran sama dalilnya dari hadis atau sunnah Nabi Muhammad. Nah, kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, next kita lanjut. Apa sih tujuan kita belajar mencari iman kepada kitab-kitab Allah? Tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran nanti kita diharapkan mampu meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Kita kan umat Islam, kita harus meyakini bahwa Allah benar-benar menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Kemudian ini makna iman kepada kitab-kitab Allah supaya kita paham nantinya apa sih makna iman kepada kitab Allah. Kemudian mengenal kitab-kitab yang wajib diimani. Tahu nggak berapa kitabnya yang wajib diimani? 4. Ada apa? Nanti kita bahas ya. Lanjut. Menumbuhkan rasa syukur dan cinta terhadap Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ya, lanjut. Nah, kegiatan ini kita buka lagi materinya. Ini sudah menyediakan PowerPoint. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, tadi mengapa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi? Tadi apa jawabannya? Supaya menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dengan adanya kitab suci itu, insya Allah kita lebih teratur. Apa yang Allah sukai, kita bisa melakukannya karena kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat petunjuknya di dalam kitab Al-Quran. Apa yang Allah tidak sukai, apa yang Allah larang, maka kita tinggalkan, ya, tidak kita lakukan karena sudah tertera dalam kitab suci Al-Quran. Lanjut, apakah buku panduan mainan atau petunjuk belajar itu membantu? Apa jawabannya? Apa? Kira-kira ada tahu? Kalau namanya tadi apa ya Indonesia? Kalau ada buku kayak umpamanya nih, Miss bukannya ya, Miss kemarin kan baru beli tripod, nah terus Miss tidak tahu gimana cara merangkainya. Dengan ada buku petunjuk, dengan adanya buku petunjuk cara merangkai tripod, akhirnya Miss bisa merangkai tripod tersebut. Artinya apa? Itu tripod yang Miss gunakan di belakang. Nah, itu dirangkai dulu tuh supaya bisa seperti itu. Yang ada kayu-kayu. Besi aluminiumnya. Nah, jadi sama halnya juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah bagaimana supaya kita hidup di dunia mendapatkan keridhaan Allah. Sama kayak tadi, apa yang Allah perangi kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan dengan melihat kepada isi dalam Al-Quran. Ya, lanjut. Bagaimana caranya manusia tahu mana yang baik dari mana yang buruk? Dari mana kira-kira? Dari lihat Al-Quran. Pintar sekali. Dari lihat Al-Quran kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Selain itu kita juga kan dikasih Allah akal sehat, akal pikiran. Ya, itu bisa membedakan di dalam akal. Kita dengan menggunakan akal kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalian sudah tahu kan kalau yang berbicara
bicara pada saat pembelajaran itu baik kan Bro? Kalau umpamanya malas-malasan tidak mau melaksanakan sholat, baik kan Bro? Kalau sudah tahu Bro, artinya harus kita tinggalkan. Kalau menghormati orang tua, rajin belajar, baik kan Bro? Jadi kita harus melakukan. Oke, bagus. Lanjutkan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Kalau iman artinya adalah percaya. Pamannya iman kepada malaikat artinya percaya kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita harus mempercayai di dalam hati, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun yang berapa? Ada yang ingat masih? 4. Berapa? 4. Apa tadi, Miss? Di rukun iman berapa? Apa? Coba, masih ingat nggak lagunya? Rukun iman. Kita sebagai umat Islam harus hafal rukun iman. Jangan sampai tertutup. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita mau nonton video dulu. Assalamualaikum sahabat Islam. Kita pelajari iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang bukan tulisan seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 196. Oke, sudah cukup. Nadanya tadi Quran surah apa? An-Nisa ayat 36. Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, sekarang Miss mau membagikan kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 4 orang. 4 sampai 5 orang ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 di sini. Sudah jalan kelompok 3. Sudah pas sudah tekan kelompoknya ya. Tekan kursinya kelompok 4, tangan kanan. Kelompok 5. Nah, tulis namanya. Silakan tulis nama masing-masing, tulis nama kelompoknya di atas. Nah, dilanjutkan. Tulis nama
daripada diskusinya. Silakan berdiskusi bersama. Wanita ke belakang duduknya kuncinya. Baik, baik. Nah, pertanyaan pertama. Gak apa-apa itu sudah tulis namanya aja gak apa-apa. Nah, pertanyaan pertama. Silakan dijawab di nomornya. Itu ada masalahnya, kemudian ada soalnya, ada pertanyaannya. Coba Miss bacakan permasalahannya. Di sekolah teman-teman menemukan sobekan kertas yang ternyata merupakan potongan dari Al-Quran. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Beberapa teman menyarankan untuk membuangnya saja ke tempat sampah, tapi yang lain tidak setuju. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga kitab suci Al-Quran? Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang benar untuk memperhatikan sobekan kertas Al-Quran? Ketiga, apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu tidak sengaja merobek atau mengotori Al-Quran? Sumber ada tidak ada sinyal. Ya, silakan berdiskusi, ngobrol sama temannya. Kan sudah Ya, silakan berdiskusi, jawab bersama. Kan bisa Diskusi, jawab bersama. Diskusi, benarkah jawabannya sudah? Jangan jawabannya. Oke, cukup. Sekarang Miss minta perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan, silakan. Perwakilan dari kelompok 3 dulu, nanti kelompok yang lain dulu. Nah, semuanya silakan maju ke depan. Nah, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Di depan sini. Ya, sini. Oke, silakan. Berdiri. Oke. Dari pertanyaan pertama, mengapa kita harus menjaga kitab suci Al-Quran? Kelompok 3 jawabnya apa? Karena Al-Quran adalah kitab suci dari Allah yang berisi petunjuk kita bagi umat Islam. Iya, benar sekali. Silakan. Mengapa? Bagaimana cara yang benar? Pertanyaannya apa? Bagaimana cara yang benar untuk memperlakukan sobekan kertas Al-Quran? Jawabannya apa? Mengumpulkan dan menyimpannya di tempat yang bersih, disejukan, dikubur atau dibakar. Oke, betul. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika melihat temanmu tidak sengaja merobek atau mengotori Al-Quran? Mengingatkan dia untuk mengajarnya, membantu meneruskannya atau memperbaiki Al-Quran. Oke, kelompok yang lain ada yang berbeda jawabannya? Ya, silakan dari kelompok 1. Para sama semua. Kelompok 1 untuk menanggapi jawaban daripada kelompok 3. Bagaimana menurut kamu? Kelompok mereka jawabannya benar apa enggak? Benar. Nah, dari mana benarnya? Coba silakan. Silakan diulang lagi nomor 1 apa? Karena Al-Quran adalah kitab suci dari Allah yang berisi petunjuk hidup.
Silakan tanggapi. Nomor 1 ada. Sama-sama berdua. Silakan tanggapi jawaban kelompok nomor 5. Nomor 1 apa jawabannya dari kalian? Nomor 1. Jawabannya apa? Ya, karena silakan duduk kelompok 3. Beri aplaus dulu. Beri aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Jadi kita jawab sama-sama. Mengapa nomor 1? Mengapa Al-Quran itu harus dijaga? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup manusia yang memang harus dijaga suciannya. Kemudian kalau kita menghormati, kemudian di dalam Al-Quran juga berisi tentang menghormati orang lain, mencintai orang lain, menjaga Al-Quran itu jadi sama halnya dengan menghormati Al-Quran, mencintai Al-Quran. Ya, aku mengapa kita harus menjaga kitab suci Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah yang berisi petunjuk hidup bagi umat Islam. Menjaga Al-Quran itu berarti menghormati Allah, mencintai agama kita, dan menunjukkan sikap iman yang baik. Jika kita menjaga Al-Quran dengan baik, maka Allah juga akan senang kepada kita. Nomor 2, bagaimana cara yang benar untuk memperlakukan sobekan kertas Al-Quran? Caranya adalah mengumpulkan sobekan tersebut dengan rapi. 2, bisa kita kumpulkan, kemudian kita kasihkan ke orang tua. Boleh juga kita simpan, kemudian kita bakar dengan cara yang baik. Menyimpannya juga harus tempat yang bersih. Lanjut, 3, sebentar ya, sebentar. Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu tidak sengaja merobek atau mengotori Al-Quran? Itu tegur. Kita tahu kan bahwa yang merobek itu tidak bagus. Kalau kita tidak sengaja, maka kita ingatkan, kita tegur supaya lebih berhati-hati. Kemudian kita juga membantu membersihkan dan atau memperbaiki Al-Quran tersebut. Oke? Tadi saya mau bertanya, apa yang mau bertanyakan? Kenapa? Kalau ada kertas sobek, mau? Nggak apa kalau ada kertas sobek, kertas yang sudah terpakai lagi, masih bagus, itu boleh dijadikan hiasan. Berbeda kalau Al-Quran, sobekan Al-Quran itu tidak boleh dijadikan hiasan, ya. Coba disimpan atau dibakar. Oh, ditimbun sama anak. Ditimbun aja sama anak. Ya, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Nah, habis ini diskusi soal. Silakan dijawab ya. Sama aja kabel sudah disimpan semua. Ya, sudah semua. Nah, silakan kumpul. Kelebihan sama deh. Sama.
Ya, kalau di situ nanti bisa ambil. Sekarang kegiatan refleksi sebelum menutup kita tanya dulu kalian gimana. Apakah kalian merasa kesulitan memahami beberapa konsep yang diajarkan dengan kurikulum Allah? Iya atau tidak? Kesulitan? Oke, lanjut. Apakah kalian merasa siap untuk menjelaskan tentang iman kalian kepada teman kalian? Apakah kalian merasa siap untuk menjelaskan tentang iman kalian kepada teman kalian? Harus siap dong. Terus, apakah kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang iman kepada kita kepada Allah setelah belajar ini? Apakah kalian merasa bahwa pembelajaran kali ini menarik? Oke, betul. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pembelajaran kali ini pertama, iman kepada kita Allah itu artinya adalah percaya di dalam hati dan sebenarnya bahwa Allah akan kita Allah Islami, Islami iman kepada kita Allah artinya adalah mempercayai betul-betul di dalam hati tentang adanya kita Allah yang diturunkan kepada umat Nabi pertama Nabi Musa yaitu kitab Zabur dan Nabi Musa kita tahu Taurat, kedua kitab Zabur kepada Nabi Daud, tiga kitab Injil kepada Nabi Isa, empat kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian dalilnya apa aja tadi? Satu dalil Al-Quran, dua dalil Sunnah. Dalil Al-Quran tadi ada di dalam surah Quran surah An-Nisa. Kemudian Allah itu menurunkan kitab supaya apa? Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena Allah sayang kepada kita semua supaya kita hidup dalam aturan. Allah tidak ingin membiarkan manusia hidup tidak ada aturan. Ya, karena Allah sayang sama kita, makanya Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Kemudian lagi Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam kita hendaknya membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus sini yang sudah baca Al-Quran. Alhamdulillah, kalau sudah membaca Al-Quran berarti hari ini kita ingat kepada Al-Quran. Dia mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, tambahan kalau kita senang membaca Al-Quran, maka kita akan disayang oleh Allah. Nah, selanjutnya minggu depan, insya Allah nanti kita akan mempelajari ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah, manfaat orang yang beriman kepada kitab Allah, dan akibat apabila kita tidak menghayati iman kepada kitab